Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS, P3K, TNI Polri, para pejabat negara, para pensiunan. Tak ketinggalan juga seluruh Bapak Ibu guru setanah air Indonesia. Satu kabar gembira perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu, di mana informasi ini banyak beredar pada hari ini, Senin 22 Juli 2024, mengenai program pemerintah untuk menaikkan gaji PNS, P3K, TNI Polri, para pejabat negara dan pensiunan pada tahun 2025 ke depan. Di mana pada tahun 2025 Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa yang memimpin negeri ini adalah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menuju tahun 2025, anggarannya atau APBN untuk 2025 tersebut dimantapkan pada tahun 2024 tahun ini. Informasi terbaru Bapak Ibu bahwa pada 16 Agustus, satu bulan lagi ke depan, Presiden Jokowi bakal umumkan besaran kenaikan gaji PNS 2025. Ini sungguh menggembirakan dan ini suatu hal yang wajar ya. Pemerintah memperhatikan kebutuhan para ASN dan seluruh aparatur lainnya. Supaya lebih jelas, mari kita simak informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Ini informasi terbaru Bapak Ibu yang dimuat oleh media nasional CNBC Indonesia pada hari ini 22 Juli 2024. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita pada informasinya. Jakarta, CNBC Indonesia. Pemerintah telah memastikan pada tahun depan gaji para aparatur sipil negara atau ASN termasuk PNS akan naik. Besaran kenaikannya akan langsung diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus bulan depan Bapak Ibu. Ini cukup luar biasa ya. Pemerintah semakin memperhatikan kesejahteraan seluruh aparatur dan aparat negara. 16 Agustus merupakan tanggal rutin dibacakannya nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun berikutnya oleh kepala negara, di mana saat ini kita dipimpin oleh Pak Presiden Joko Widodo. Itu nantinya tanggal 16 Agustus aja akan seperti apa, pasti disampaikan di situ. Ini kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmat Tarwata saat ditemui di kawasan Gedung Danapala di Jakarta pada Senin hari ini 22 Juli 2024. Seterusnya Bapak Ibu, beliau mengatakan bahwa opsi kenaikan gaji ASN itu sebetulnya kini masih dibahas. Namun, ia menekankan mekanisme kenaikannya bisa melalui peningkatan gaji pokok, perbaikan besaran tunjangan kinerja atau tukin, atau adanya opsi pemberian insentif tambahan. Itu pernyataan dari Pak Isha dari Kementerian Keuangan. Kan penyesuaian bisa banyak bentuknya. Ada yang kalau kita naikkan gaji pokoknya bisa, menyesuaikan dengan perbaikan tukin bisa, atau memberikan insentif lain juga bisa, tegas Isha. Dan memang itulah trik yang akan ditempuh oleh pemerintah untuk menaikkan kesejahteraan seluruh ASN, PNS P3K, aparat negara, TNI Polri, para pejabat negara, dan para pensiunan. Hal ini Bapak Ibu semakin jelas bahwa di dalam KEM PPKF 2025 itu sudah dimuat. Sebagai informasi, rencana kenaikan gaji ASN itu tertuang dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF 2025, edisi pemutakhiran, namun belum ditetapkan besaran kenaikannya. Pada tahun ini naik gaji ASN sebesar 8% sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024. Nah, tentunya satu pertanyaan, berapakah nominal atau berapa persen kenaikan gaji pada tahun 2025 ke depan? Itu masih belum muncul Bapak Ibu ya, tetapi nantinya ini kita bisa pastikan
setelah Pak Presiden Jokowi menyampaikan pengumuman resmi yang kita nantikan pada bulan depan, yaitu 16 Agustus 2024. Jadi kalau kita menghitung dari sekarang Bapak Ibu, kurang lebih 1 bulan ya, atau 3 minggu lagi ya, kita akan mendengarkan pengumuman resmi dari Presiden Jokowi mengenai uh, besaran atau persentase kenaikan gaji pada tahun 2025 tersebut. Kemudian melalui mekanisme apa, ya pos apakah nantinya, tentu di sana nanti jelas pada saat setelah diumumkan oleh Pak Presiden Jokowi. Kendati pun begitu, dokumen KEM PPKF itu mengungkapkan bahwa kebijakan belanja pegawai pada 2025 akan konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ya untuk mendorong produktivitas. Arah kebijakan belanja pegawai pada 2025 atau tahun pertama efektifnya APBN, pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan difokuskan pada 4 tujuan utama. Pertama ialah meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi flexible working arrangement. Yang kedua, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji atau pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN. Yang ketiga, reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua pegawai negeri sipil atau PNS. Yang keempat, menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas. Yang seterusnya, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara sebagaimana tertulis dalam dokumen KEM PPKF. Dalam dokumen itu juga dijelaskan belanja pegawai ya, bagaimana belanja pegawai selama periode 2019-2023 yang terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,6%. Jadi sesuai dengan informasi sebelumnya juga telah dijabarkan bahwa belanja pegawai pada 2009 ya sampai 2023 itu sudah disampaikan Bapak ya. Untuk 2019 itu 376,1 triliun, 2022 380,6 triliun, 2021 387,7 triliun, 2022 402,6 triliun, dan 2023 412,7 triliun. Ini artinya Bapak Ibu bahwa selama kurang lebih 5 tahun terakhir ini, belanja pegawai itu semakin lama semakin meningkat Bapak Ibu ya. Nah tentunya pada tahun 2025 juga ini tentunya menjadi patokan bahwa kebutuhan pegawai juga semakin naik. Maka suatu hal yang wajar kalau pemerintah bertindak untuk menaikkan gaji para PNS P3K, TNI, Polri, pejabat negara, para pensiunan, dan seluruh aparatur lainnya termasuk para guru Bapak Ibu ya. Bahkan pada program Pak Prabowo Subianto, gaji guru honorer saja pun dinaikkan. Jadi untuk tahun anggaran 2024, alokasi belanja pegawai kembali naik menjadi 484,4 triliun atau sekitar 2,1% dari produk domestik bruto PDB, menjadikan belanja pegawai semakin salah satu komponen belanja pemerintah pusat tertinggi. Jadi peningkatan belanja pegawai tiap tahunnya itu pemerintah klaim antara lain dipengaruhi berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, seperti kenaikan gaji dan pensiun pokok, pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN dan pensiunan, serta perbaikan tunjangan kinerja kementerian atau lembaga seiring dengan capaian reformasi birokrasi. Jadi komponen belanja pegawai yang terbesar adalah gaji dan tunjangan, sedangkan komponen belanja yang tumbuh paling tinggi adalah belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus, dikutip dari dokumen KEM PPKF. Itulah informasi terkini Bapak Ibu yang banyak beredar di hari ini, 22 Juli 2024, di berbagai media bahwa ada kepastian tanggal 16 Agustus bulan depan, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan gaji para PNS P3K, TNI, Polri, pejabat negara, dan para pensiunan. Demikian informasinya.
Mari Bapak Ibu doakan kerja pemerintah semoga semakin lancar demi kesejahteraan seluruh rakyat. Doakan juga kiranya Pak Prabowo dalam memimpin negeri ini ke depan semakin jaya, semakin makmur, dan semakin memikirkan kesejahteraan dan kepentingan seluruh rakyat. Demikian, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.